Shalom teman-teman, kembali lagi bersama kita di sekolah minggu ini. Kenalin, aku Tondi. Aku Aldo. Aku Abed. Oke, sebelum memulai sekolah minggu pada kali ini, mari kita nyanyikan sebuah lagu. Apa nih Mas Aldo? Yaitu judulnya Kasih, KASIH. Oke, mari kita nyanyikan lagu KASIH. Ayo Mas. Yang di rumah bisa sambil tepuk tangan. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Oke, mantap. Kayaknya kurang semangat nih kita. Aduh, gimana nih Mas Aldo? Betul Mas. Kok nggak semangat nih? Ada apa gerangan Mas Aldo? Semangat kok. Oh, semangat. Mungkin saya aja yang kurang semangat. Sebelum kita memulai ibadah ini, ibadah sekolah minggu, kita belum absen nih Mas. Absen per pepantan. Nah, enaknya ini kita absen yang mana dulu Mas? Mungkin dari pepantaran Wedi dulu ya Mas. Oke, mana suaranya pepantan Wedi? Oh, nggak ada suaranya. Yeay. Oke, dari Wedi sudah. Terus mana lagi Mas? Margorejo, ada nggak nih? Mana suaranya Margorejo? Yeay. Terus lagi Mas? Nggak, aduh. Dari Birit mana nih? Suaranya. Yeay. Terus dari Margorejo juga sama Bayat. Bisa langsung ditulis di kolom komentar ya teman-teman, sekalian absen. Nah, kalau sudah nulis di kolom komentar, mari kita doa pembuka dulu nih Mas. Ya, mari saya antarkan teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, sekiranya kami sekarang akan memulai kegiatan sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, doa pembuka sudah, nyanyi pembuka juga sudah, absen ya. Apalagi nih Mas? Ini masak selesai, cepet banget dong. Kita nyanyi lagi Mas, biar tambah semangat. Nyanyi apa Mas Aldo? Oke, yang untuk lagu kedua ini kita mari menyanyikan Roti dan Mentega. Roti dan Mentega. Oke, mari kita nyanyi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Bukan selalu mendukungmu, mendorongmu
terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Yeay. Tambah semangat nih habis nyanyi roti dan mentega. Sekarang mari kita dengarkan firman. Ya, selamat berjumpa dengan Pak Yon. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga Tuhan selalu memberi kekuatan, kesehatan, kesegaran bagi tubuh kita, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik, bisa belajar, bisa sekolah, dan beraktivitas lainnya. Ya, anak-anakku semua yang saya kasihi, yang saya cintai, dimanapun Anda berada, terkhusus anak-anak sekolah minggu GKJ Wedi dan sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu di mana saja berada. Ya, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita dari Pak Yon yang saat ini terambil dari Injil Markus, ya, Injil Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34. Ya. Injil Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34 dengan judul bertumbuh dalam anugerah. Bertumbuh dalam anugerah. Nah, anak-anakku yang saya kasihi, yang saya cintai, kalau anak-anak membaca dari Injil Markus 4 ayat 26 sampai 34 ini, di sana dikatakan bahwa kerajaan Allah, ya, Tuhan Yesus bercerita tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Dan anak-anak pasti juga sudah sering mendengar bahwa Tuhan kita Yesus Kristus kalau mengajar itu sering menggunakan perumpamaan. Nah, yang pertama, apa itu kerajaan Allah atau kerajaan surga? Nah, apa itu kerajaan Allah atau kerajaan surga? Mungkin anak-anak belum ada yang tahu. Yang jelas anak-anak, secara singkatnya, yang namanya kerajaan surga adalah situasi, ya, situasi di mana Allah menjadi rajanya para raja, Allahnya para Allah, ya. Tuhan menjadi rajanya para raja. Jadi kerajaan Allah itu menunjuk pada situasi, ya, situasi, keadaan di mana hati kita tentram, damai, sejahtera. Mengapa? Karena Allah sudah menjadi raja kita. Tuhan sudah menjadi raja kita. Oleh sebab itu, yang namanya kerajaan Allah, kerajaan surga tidak usah menunggu besok, ya, tidak usah menunggu besok di sana, tidak, ya, tidak usah menunggu. Tetapi sekarang, walaupun kita masih hidup di dunia ini, sebenarnya kita sudah merasakan apa itu kerajaan surga. Yaitu apabila hati kita sudah tentram, damai, sejahtera, merasakan aman, ya. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan sudah menjadi raja kita. Allah sudah menjadi rajanya para raja. Nah, kemudian kerajaan Allah diumpamakan, ya, diumpamakan seperti orang menanam biji, nah, seperti orang menanam biji. Nah, anak-anak tentunya tahu, ya, bagaimana, ya, Pak Tani ketika menanam
padi, ya. Bagaimana mungkin Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu kita menanam biji, entah itu di sawah, ya, entah itu di kebun, di pekarangan, atau di mana saja. Nah, pasti anak-anak pernah tahu, ya, prosesnya. Nah, seperti ini, ya, seperti dapat dilihat dalam gambar ini, ya. Di dalam Markus 4 ayat 26 sampai 34, ya, Tuhan Yesus mengajarkan, ya, kerajaan surga itu seperti biji, ya, biji sesawi di sana katakan, ya. Biji sesawi itu dikatakan lebih kecil, bahkan lebih kecil dari pasir, ya, kecil sekali, ya. Namun biji yang kecil ini, ya, berproses, ya, sehari 2 hari, ya, akhirnya ini tumbuh akar-akar, ya. Kemudian bertambah hari, nah ini sudah trubus, ya. Nah, bertambah hari lagi, nah ini sudah ada ranting-rantingnya, ya. Dan akhirnya ini menjadi pohon yang besar, ya. Daun-daunnya lebat, ya, banyak cabang-cabangnya, ya, sehingga burung-burung besar pun bisa berhinggap di sana. Nah, ada burung kecil, ya, banyak sekali, bahkan burung-burung besar juga hinggap di pohon tersebut. Kalau anak-anak tahu pohon yang besar ini, anak-anak, ya, ternyata dulunya dari biji yang kecil sekali, ya, dari biji yang kecil sekali. Namun biji yang kecil tadi, ya, ada di tanah yang subur, ya, kemudian disirami, ya, tiap hari disirami, kemudian, ya, jadi ini, ya, nah, ini ada disirami, ya, dapat air, ya, kemudian mendapat sinar matahari, ya, nah, sinar matahari, ya. Nah, jadi biji yang kecil tadi mendapatkan air, tanahnya yang baik, mendapat sinar matahari, akhirnya bertumbuh, hidup, ya, bertumbuh, berkembang, ya, menjadi semakin besar, menjadi tumbuhan yang sangat berguna, ya, bagi hewan-hewan yang lain, burung-burung, bahkan bisa saja, ya, kita berteduh di sini, ya, kita berteduh di sini, ya, nah, dengan enak, ya, karena apa? Di sini hawanya dingin, nah, bisa duduk di sini, nah, ya, hawanya menjadi segar oleh karena sudah ada pohon yang besar tadi. Nah, anak-anak, seperti judul, nah, sekolah minggu pada saat ini, tanggal berapa anak-anak? Sekarang 13, ya? 13 Juni 2021, ya. Dengan judul Bertumbuh dalam Anugerah. Apa artinya anak-anak bertumbuh dalam anugerah? Nah, artinya, ya, bertumbuh dalam anugerah itu adalah kita sebagai orang percaya, ini harus bertumbuh, berkembang, ada kemajuan. Kemajuan apa? Kemajuan hal-hal yang rohani, kemajuan iman kita. Seperti ini, ya, seperti ini juga. Bahkan, ya, bahkan kita sebagai manusia ini kan ada tubuh, ya, ada jiwa, juga ada roh, ya. Demikian juga iman yang kita miliki ini seperti tubuh, ya, seperti tubuh. Nah, dulu anak-anak, ya, ketika masih kecil, ya, kemudian makan, minum, ya, kita juga sering berjemur, ya, mendapatkan matahari, ya, sinar matahari. Nah, kita juga sering mendengar nasihat orang tua, ya, akhirnya kita bisa bertumbuh, ya, makan, minum, ya, bertambah
tinggi, ya, bertambah besar. Nah, itu tubuh kita. Demikian juga iman kita hendaknya bertumbuh dalam anugerah. Kita percaya pada Tuhan, ini juga harus bertumbuh, berkembang, ada kemajuan. Jangan pasif, ya, jangan pasif. Kok tidak ada perubahannya, ya? Sekarang jadi orang Kristen begitu. Terus sudah 5 tahun juga begitu. 10 tahun juga begitu. Nah, itu artinya tidak bertumbuh. Ya, Tuhan tidak ingin demikian, ya. Tuhan mengharapkan kita semua, ya, anak-anak ini ada kemajuan, ada perkembangan, ada pengalaman-pengalaman rohani, ya, sehingga kita seperti tubuh ini semakin kuat, ya, semakin sehat. Kalau kita kuat, sehat, ya, kita siap juga menghadapi apa? Tantangan-tantangan yang ada. Nah, anak-anak, ya, anak-anakku semua yang saya cintai, yang saya kasihi, ya, kalian mungkin masih merasa kecil. Aduh, saya masih kecil, Pak, ya, saya belum bisa apa-apa, Pak, ya. Makan saja saya masih disuapin, ya, tidur masih ditemanin, ya, mandi juga dimandiin, ya. Nah, mungkin belum bisa apa-apa, ya. Anak-anak tidak perlu kecil hati, ya, jangan khawatir, ya. Anak-anak ini masih dalam proses, ya, anak-anak masih dalam proses. Anak-anak masih dirawat oleh bapak, oleh ibu, ya, diberi makan, diberi minum, ya, diberi vitamin. Percaya saja, ya, anak-anak nanti akan bertumbuh, akan berkembang. Demikian juga anak-anak, ya, yang sekarang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Mulai sekarang mari, ya, anak-anak menjadi tanah yang baik, ya, tanah yang subur. Artinya apa? Hati kita ini, ya, hati kita ini, mari kita belajar memiliki hati yang baik, ya, hati yang tidak suka menyimpan kesalahan orang lain, hati yang tidak menyimpan hal-hal yang jelek, ya. Mari kita memiliki hati yang baik, ya, hati yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, demikian juga ini disirami. Nah, ya, jadi tanah yang baik sekarang disirami. Nah, demikian juga kita perlu agar iman kita itu hidup, iman kita bertumbuh, berkembang, juga perlu disirami air. Airnya apa? Ya, air iman itu apa? Agar iman kita kuat. Nah, airnya ya ini, mendengarkan firman Tuhan, ya. Tiap minggu kita bersekolah minggu, mendengarkan cerita, ya, mendengarkan firman Tuhan. Enggak apa-apa, belum bisa baca enggak apa-apa, ya. Mendengarkan dulu, ya, cerita dari bapak atau ibu guru sekolah minggu, ya. Itu sudah menyirami iman. Kemudian, ya, kalau sudah agak besar, ya, nanti bisa membaca sendiri, ya. Setelah bisa membaca sendiri, mungkin bisa belajar apa ini artinya, ya. Kalau belum tahu, tanya pada bapak boleh, ibu, kakak boleh, ya. Itu artinya terus bertumbuh, nah, tidak hanya mendengarkan terus, ya. Masa kita hanya mendengarkan terus, ya. Belajar. Pertama-tama mendengarkan, bisa membaca sendiri, bisa memahami, dan akhirnya nanti bisa bercerita, ya, seperti Pak Yon gitu, ya. Dulu Pak Yon juga mendengarkan, ya, membaca sendiri, ya. Nah, lama-lama bisa bercerita tentang firman Tuhan kepada anak-anak, kepada orang lain, ya. Itu caranya. Demikian juga air tadi, ya, siraman-siraman itu adalah hal-hal yang baik. Kita juga sebagai anak, mari
mendengarkan nasihat bapak, nasihat ibu. Kalau di sekolah ya mendengarkan nasihat bapak, ibu, guru, ya. Demikian juga dalam masyarakat, ya. Kalau ada orang tua memberi nasihat, kita dengarkan, nah, kita taati. Ya, itu bentuk-bentuk siraman, ya, bentuk-bentuk air yang bisa menghidupkan iman kita. Itu anak-anak ya. Nah, demikian juga ada sinar matahari. Ya. Sinar matahari, tahu anak-anak ya? Sinar matahari. Matahari adalah ciptaan Tuhan. Ya. Demikian juga kita, ya, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan mengandalkan kepandaian kita sendiri. Ya. Anak-anak bahkan Pak Yon juga yang lain pun mengakui, ya, kita ini terbatas, kekuatannya terbatas, pikirannya terbatas, ya, kemampuannya terbatas. Oleh sebab itu kita harus mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan. Ya. Tuhan itu hebat sekali. Tuhan memberi kekuatan yang hebat. Tuhan memiliki kuasa yang luar biasa. Ya. Jadi mari, ya, kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Ya. Kalau ada sesuatu, mari datang kepada Tuhan. Kalau di rumah, ya, wakil Tuhan siapa? Bapak dan Ibu, ya. Tetapi kita boleh belajar datang pada Tuhan dengan berdoa, dengan membaca kitab, ya. Itu bentuk-bentuk kita mengandalkan Tuhan. Jangan cari sana, cari sini, ya. Cari dukun, cari orang pintar, ya. Tuhan tuh pintar sekali, ya. Tuhan tuh dukunnya dukun, dokternya dokter, ya. Mari, nah, seperti tumbuhan atau biji yang kecil tadi membutuhkan sinar matahari. Demikian juga anak-anak, ya, yang masih kecil, kita butuh cahaya dari Tuhan agar anak-anak nanti bertumbuh, berkembang, dan akhirnya anak-anak nanti juga akan menjadi seperti pohon ini. Ya, percaya ya, anak-anak percaya enggak? Harus percaya, ya. Masa anak-anak akan jadi anak kecil terus, kerdil terus, ya tak? Harus bertumbuh, berkembang, ya. Nanti anak-anak juga akan berguna, bermanfaat. Hidupnya akan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dari kecil mari, mungkin ya, sekarang ada nyanyi, ya, nyanyi bersama, ya. Ayo kita bersama-sama tengok teman kita yang sakit, ya. Mari kita menghibur teman kita yang sedang susah, ya. Mungkin kalau di gereja disuruh membaca kitab, yo mari kita membaca, ya. Kalau pas sekolah minggu disuruh maju, ayo maju. Nyanyi, ya. Maka nanti anak-anak akan bertumbuh, akan berkembang seperti ini. Ya, sekali lagi anak-anak, ya. Marilah kita bersepakat bertumbuh dalam anugerah. Artinya apa? Hidup kita jangan pasif, ya. Jangan berhenti, tetapi harus bertumbuh, harus berkembang, sehingga anak-anak nanti akan menjadi anak-anak Tuhan, hidupnya berguna bagi Tuhan, berguna bagi keluarga, berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara, juga berguna bagi agama. Ya, itulah. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita. Wah, sangat memberkati sekali nih. Gimana nih Mas firmannya? Bagus gak Mas? Bagus sekali nih Mas firman hari ini yang disampaikan. Sampai membuat hati bergetar nih. Oke, mari kita nyanyikan Laskar Kristus. Yuk Mas Abed. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan,
pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Laskar Kristus siap gerak. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tidak terasa udah di penghujung acara nih Mas, ya enggak? Betul. Nah sekarang mari kita berdoa penutup. Doa saya hantarkan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Kami ingin mengakhiri ibadah ini Tuhan, berkati kami supaya bisa mengikuti ibadah sekolah minggu selanjutnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa di lain kesempatan.